Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sholat 5 waktu yang wajib dilakukan umat muslim, ada sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan mudah. Dilaksanakan pada waktu duha, yang mana ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbit sampai waktu zuhur tiba. Jika sholat duha ditunaikan di tiap harinya, maka mendapatkan banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Rupanya tak hanya itu, sholat duha juga punya segudang keutamaan jika dilakukan setiap hari. Yang pertama, dibuatkan istana di surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau bersabda mengenai keutamaan sholat duha 12 rakaat. Bagi yang mengerjakan akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Kedua, diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni umatnya yang mengerjakan sholat duha di pagi harinya. Hal itu sesuai dalam hadis Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, mencegah penyakit. Dikutip dari buku Berkah Sholat Duha, karya M. Khalilur Rahman Al-Mahfani, mengatakan bahwa setiap gerakan sholat memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh yang tak terhingga. Ia melihat bahwa gerakan sholat dapat mengurangi dan bahkan dapat mencegah penyakit jantung. Dan setiap penyimpangan dari gerak sholat akan mengubah fungsi dan manfaat yang ada. Dan dalam syariat, hal itu tidak dibenarkan, tulis dia. Kemudian yang keempat, manfaat sholat duha untuk rezeki. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang. Niscaya akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya." Lalu yang kelima, waktu terbaik untuk berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu bepergian melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Dan setelah selesai, beliau bersabda, sesungguhnya saya sholat penuh dengan harapan dan kecemasan. Saya memohon kepada Allah 3 hal. Lalu dikabulkannya 2 dan ditolaknya yang satunya. Saya mohon supaya umatku jangan diuji dengan musim paceklik. Dan ini dikabulkan. Dan saya memohon pula agar umatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya. Dan ini pun dikabulkan. Lalu saya mohon agar umatku jangan sampai terpecah belah menjadi beberapa golongan. Dan ini ditolaknya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Kusaimah. Lalu yang keenam, dapat pahala setara umrah. Dikutip dari buku Rahasia Kedahsyatan Sholat Sunnah Setahun Penuh oleh Ustaz M. Kamaluddin SPD. Berdasarkan Sahih Al-Jami, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbitnya matahari, lalu ia sholat 2 rakaat atau duha, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan juga umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Yang ketujuh, sedekah untuk seluruh tubuh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud, dari Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan, sholat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah. Tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah. Tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah. Tiap kali bacaan takbir adalah sedekah. Dan menyuruh kepada yang makruh adalah sedekah. Dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu semua, itu cukuplah melakukan 2 rakaat sholat duha. Yang kedelapan, mendapat keuntungan yang besar.
Dari Abdullah bin Ar bin Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan perang. Nabi Muhammad berkata, perolehlah keuntungan atau ganimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan perang dan banyaknya ganimah yang akan diperoleh dan cepat kembali. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi? Paling banyak ganimah dan cepat kembalinya. Mereka menjawab, ya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya. Lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. Sahih Al-Targhib. Yang kesembilan, sholatnya orang yang kembali taat. Keutamaan dan manfaat sholat duha yang terakhir adalah menjadi sholatnya orang-orang yang kembali taat. Dalam hadis riwayat Ibnu Kusaimah, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. لا